Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Film kali ini yang Mimin bahas menceritakan kisah kelahiran serta perjalanan masa kecil Nabi Muhammad. So, buat kalian yang belum menonton filmnya secara utuh, lebih baik kalian menontonnya terlebih dahulu. Karena menonton film secara utuh akan lebih baik. Tapi kalau mau lanjut ya silakan aja. Sebelum mulai, Mimin mau mengucapkan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan diperlihatkannya kondisi Mekah pada masa 7 tahun kenabian Nabi Muhammad. Pada saat itu Abu Lahab dan Abu Sofyan perintahkan semua orang untuk berkumpul dan membuat sebuah peraturan baru. Di saat itu mereka tidak suka dengan ajaran Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang mengikuti ajarannya akan disiksa. Beruntungnya pada saat itu datang seorang pria yang bernama Hamzah. Dia menolong kakek tua yang hendak disiksa itu. Awalnya Abu Lahab dan Abu Sofyan menolak permintaan Hamzah agar kakek itu tidak disiksa, namun mereka berubah pikiran dan mengatakan bahwa orang ini tidak boleh lagi berada di Mekah. Adegan berpindah dan diperlihatkannya tempat kaum muslim yang tinggal di lereng kedua bukit. Mereka terpisah dari Mekah. 3 tahun kaum muslim tinggal di tempat yang panas itu, dan semakin hari berlalu kaum musyrikin semakin kejam. Bahkan mereka mencegah pengiriman makanan ke tempat kaum muslimin. Hamzah datang menemui Abu Thalib, mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan suku yang mau memberikan makanan. Dengan sikap tenangnya Abu Thalib tetap bersabar dan mengatakan ini rencana Allah. Malam pun tiba, Abu Thalib datang ke tempat kediaman Nabi Muhammad. Jauh sebelum itu, tepat pada saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan Aminah, terjadi kekacauan di Mekah, di mana datang kaum Abraha bersama pasukan gajahnya. Abu Thalib yang masih muda menghampiri ayahnya yang bernama Abdul Muthalib. Dia mengatakan bagaimana cara mengatasi keadaan ini. Abdul Muthalib pun bergegas menemui pemimpin kaum Abraha ditemani Abu Thalib dan seorang penerjemah. Pemimpin kaum Abraha mengatakan tujuannya, dia ingin Mekah tunduk kepada dirinya. Namun Abdul Muthalib tidak ingin seperti itu. Dia yakin Allah akan melindunginya. Setelah Abdul Muthalib pergi dari sana, ia perintahkan warga Mekah untuk mengungsi terlebih dahulu ke lereng gunung. Sementara itu di pagi harinya, ketika sudah saatnya kaum Abraha menyerang Mekah, Abdul Muthalib pergi melihat kondisi Mekah yang sepi, dan dia melihat segerombolan burung ababil melewatinya. Sudah dipastikan burung ababil itu membasmi habis kaum Abraha seperti yang ada di surat Al-Fil. Malam pun tiba dan pada malam itu Muhammad lahir. Cahaya yang indah menerangi malam itu. Semua orang yakin bahwa saat itu lahir utusan Nabi terakhir. Di sisi lain kaum Yahudi yakin bahwa telah lahir seorang anak yang nantinya akan membawa kebaikan kepada semua orang. Mendengar hal itu Ismail datang ke Mekah. Kebetulan di Mekah sedang diadakan penamaan untuk anak yang baru lahir. Mereka menamakan anak sesuai nama kesukaannya, berbeda dengan Abdul Muthalib yang menamai cucunya dengan nama Muhammad. Aminah sangat senang dengan kelahiran Muhammad karena dia sudah tidak kesepian lagi setelah ditinggalkan Abdullah suaminya. Namun sayang Aminah tidak memiliki ASI untuk anaknya. Adegan berpindah kepada keluarga yang sedang mencari makanan. Di situ Halimah dan keluarganya sempat kebingungan. Namun mereka berpikir untuk menjual unta kesayangan suaminya. Tetapi saat dijual unta tersebut tiba-tiba saja lari menuju kediaman Aminah. Halimah yang mengejar unta itu bertemu dengan Aminah. Di situ Aminah menawarkan tempat istirahat dan juga makanan. Lalu Halimah melihat anaknya Aminah. Dia melihat bahwa Muhammad sepertinya lapar. Aminah mengatakan dirinya tidak memiliki ASI. Tanpa pikir panjang, Halimah bersedia menyusui Muhammad. Mungkin kejadian tadi merupakan pertanda agar Halimah datang ke tempat Muhammad berada. Singkat cerita, Ismail membayar seseorang untuk mencari seorang anak yang bernama Muhammad. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib perintahkan Aminah berpisah dengan Muhammad agar Muhammad dirawat oleh keluarga Halimah. Walaupun itu menjadi keputusan terberat Aminah, dia tetap menjalaninya. Halimah dan keluarganya menerima baik Muhammad. Mereka merawatnya hingga Muhammad tumbuh.
Saat itu Muhammad yang sedang bermain dipanggil pulang untuk melihat Halimah yang sudah tiada. Namun Muhammad menyingkirkan benda-benda yang menempel di tubuh Halimah. Dia memegangi tangan Halimah dan tiba-tiba saja Halimah hidup kembali. Karena hal itu Muhammad semakin populer, semakin hari banyak orang datang meminta sebuah kesembuhan. Untungnya Halimah selalu menjaga Muhammad. Hingga malam tiba muncul beberapa pria datang ingin mengambil Muhammad. Karena hal itu Muhammad dipulang ke Mekah dan bertemu dengan ibunya Aminah. Abdul Muthalib saat itu bertemu dengan Ismail yang memberikannya kain sutra. Dia bertanya tentang anak yang bernama Muhammad. Tetapi Abdul Muthalib mengatakan tidak mengetahui apa-apa. Karena hal itu Muhammad dan ibunya berpergian jauh ke tempat kerabatnya. Aminah dan Muhammad sangat bahagia melakukan aktivitas bersama di sana. Hingga tiba di mana Aminah merasakan sakit di tubuhnya. Abu Thalib yang saat itu bermimpi bahwa dirinya melihat Muhammad dan Aminah sedang kehausan. Abdul Muthalib pun mengizinkan Abu Thalib untuk menemui Aminah dan Muhammad. Di malam hari kesedihan muncul menimpa Muhammad karena di malam itu Aminah sudah tiada. Sesampainya Abu Thalib di sana dia mendapatkan kabar buruk bahwa Aminah telah tiada dan Muhammad pingsan tak sadarkan diri. Tentunya Abu Thalib membawa Muhammad ke Mekah. Di perjalanan Halimah berkata bahwa Muhammad demam sangat panas. Mendengar hal itu Abu Thalib mencari air untuk merendam Muhammad. Tiba-tiba saja muncul orang-orang jahat suruhan Ismail yang ingin menculik Muhammad. Tetapi beruntungnya mereka berhasil mengalahkannya dan kembali ke Mekah. Abdul Muthalib sangat bersedih mendengar kabar Aminah dan Muhammad yang pingsan. Sementara Ismail dimarahi karena menggunakan cara yang salah untuk menemui anak utusan itu. Malam pun tiba, Abdul Muthalib berdoa agar Muhammad cepat sembuh. Dengan doa itu Muhammad pun terbangun di pagi harinya. Musim haji pun tiba. Abdul Muthalib mengajak Muhammad untuk berkeliling Ka'bah. Tetapi tiba-tiba saja Abdul Muthalib terjatuh. Di saat terakhirnya Abdul Muthalib memberikan amanah kepada Abu Thalib untuk selalu menjaga Muhammad. Singkat cerita, Muhammad sudah dewasa. Dia selalu menolong orang-orang yang kesusahan. Ketika dirinya sedang mengembala domba, Muhammad melihat pertengkaran sebuah keluarga yang ingin menelantarkan anaknya. Muhammad menghampiri ayah itu sambil memberikan bayinya dan mengatakan untuk menyayangi anakmu sendiri. Selang beberapa waktu Muhammad menjadi khalifah besar di Mekah. Muhammad dan Abu Thalib datang ke tempat kerabatnya, bertemu dengan kakek tua itu yang meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kakek itu memberi nasihat kepada Abu Thalib untuk menjaga Muhammad dengan hati-hati. Setelah dari sana mereka pergi ke sebuah desa kecil di pesisir pantai. Muhammad melihat budak yang akan dikorbankan untuk persembahan. Sementara Abu Thalib melihat orang-orang di bawah sana sedang melakukan sebuah ritual. Lalu terdengar suara teriakan para warga yang melihat ombak besar. Mereka perintahkan untuk menangkap Muhammad yang sedang membebaskan budak itu. Namun sayang, ombak menghantam mereka bersama ikan-ikan yang datang memberikan keberkahan kepada mereka. Semua orang senang dong, mereka mengambil ikan-ikan itu. Abu Thalib yang melihat Muhammad pun tersenyum gembira dan para warga kini percaya bahwa tidak perlu mengorbankan sesuatu untuk mendapat keberkahan. Adegan berpindah lagi di mana Abu Thalib yang sudah tua menghampiri kediaman Muhammad. Muhammad mengatakan bahwa risalah kaum musyrikin telah dimakan rayap. Keesokan harinya Abu Thalib menyadarkan mereka tentang ajaran Muhammad. Di situ Abu Lahab tidak menerimanya. Lalu Abu Thalib mengatakan untuk lihat risalah mereka yang sudah dimakan rayap. Dan benar saja risalah itu telah habis, hanya tersisa nama Allah. Setelah itu Abu Thalib mengajak mereka untuk menghentikan pertikaian dan menerima risalah baru. Film diakhiri dengan berkumpulnya mereka mendatangi kediaman Nabi Muhammad dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Itulah cerita dari kisah Nabi Muhammad SAW. Mimin menyarankan kalian untuk menonton film ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata dari Mimin.
Sampai jumpa di video selanjutnya.